Hai teman-teman, 5 tips cara foto street photography. Check out video berikut. Kembali di channel foto.co.id. Hari ini kami ada di city-nya Perth, Western Australia. Aku ditemani sama mamaku nih. Halo. Mirip nggak? Kayak ini kan ciplakan ya. Hari ini aku akan share 5 tips untuk street photography. Hari ini aku pakai X10 dengan lensa 16mm f1.4. Ini agak sedikit wide sih dari yang aku biasa pakai 35mm f1.4. Tapi aku pengen coba karena aku malas bawa beberapa lensa, aku pakai satu lensa aja. Dan ini aku sukanya karena dia bisa wide. Jadi ikuti terus petualangan kami dong. Karena hari ini kita jadi turis, makanya butuh lensa wide. Makanya aku pilih pakai lensa 16mm ini. Jadi pas banget buat foto pemandangan. Ayo, come on. Let's go street photography. Wow, tempat ini unik banget juga ya. Bagus buat foto-foto nih. Teman-teman, di luar panas banget, jadi kita makan siang dulu ya. Tips pertama yang saya bisa share untuk street photography adalah menggunakan settingan auto di kamera kamu. Nah, kenapa harus auto? Karena kita sebagai street photographer itu kita butuh cepet ya. Jadi misalnya kita lagi jalan, tiba-tiba butuh sesuatu, kita kan nggak punya waktu untuk men-set kamera, diafragma, aperture, ISO, apa dan lain sebagainya. Kita perlu menangkap momen, jadi kecepatan sangat penting. Jadi set auto untuk mendapatkan momen tersebut. Satu hal yang aku nggak suka dari lensa ini adalah dia lumayan gede ya. Gede banget. Karena dia gede, berarti kualitas kacanya mantep. Fitur yang aku paling suka itu adalah bukan besarnya itu, di 1,4 ya. Jadi low light kayak gini, wah asik. Dan juga dia bisa jadiin foto kita jadi bokeh banget loh. Contoh-contohnya seperti ini guys. Selain itu juga, dia bisa foto makro, jadi sangat versatile banget nih. Nah, jadi kita bisa foto pemandangan, kita bisa foto orang, kita bisa foto barang-barang. Jadi ini lensa mulai aku suka banget nih. Coba aku sekarang foto makananku sekarang. Fitur unik dari lensa ini juga ada kayak gini nih. Kalau mau dijadiin manual fokus, jadi kayak gini. Tuh, kalau kita jadi manual fokus, kita bisa lihat ada nomor-nomornya gitu, ada jaraknya itu. Jadi desainnya unik banget ya. Di sini ring aperture-nya nih, ring diafragma. Satu lagi fitur yang aku suka dari lensa ini adalah weatherproof. Jadi kalau kena air nggak masalah. Tapi kita nggak usah coba ya. Sayangnya lensa ini nggak punya stabilizer sih. Jadi ya itu aja sih yang nggak aku suka dari lensa ini. Nggak stabilize. Tapi sebenarnya nggak perlu stabilizer sih karena di f1.4 kita bisa menjaga speed kita supaya nggak terlalu rendah lagi. Jadi secara keseluruhan lensa ini mantap banget buat street, buat all-rounder. Ini bisa malah menggantikan 35mm ku nih karena dia bisa wide. Nah, yang harus kalian perhatikan pada saat menggunakan lensa ini adalah berhati-hati mengambil angle ya, karena ini dia diafragmanya 16mm, yaitu equivalent dengan 24mm ya di full frame. Focal length-nya mirip dengan kamera-kamera di HP Anda. Jadi kalian harus berhati-hati pakai ini karena sekali kalau kalian pakai bukaan f4 itu kalian akan menghasilkan foto yang mirip dengan kamera HP. Jadi kalian harus sedikit lebih berkreasi menggunakan lensa ini. Oke guys, sekarang kita ada di tengah-tengah kota Perth nih. Nanti kita coba foto-foto yang orang-orang yang unik-unik ya. Semoga kita nggak digebukin orang.
Nah, kalau street photography itu kebanyakan kita foto orang yang kita nggak kenal. Jadi, menurutku sih, dan etikanya juga sebaiknya kita bertanya dulu kalau kita mau foto. Ada juga sih orang yang nggak nanya ya, malah kebanyakan kayaknya sekarang gitu, nggak nanya. Paling aman sih bertanya dulu lah sebelum kalian motret. Jadi tips berikutnya adalah berinteraksi dengan orang-orang sekitar kalian yang kalian akan foto. Lebih bagus sih bertanya, nggak usah malu lah, tanya aja langsung. Wow, keren banget tuh cewek Jepang. Wow, keren. Tadi street performer tadi itu aku tanya dulu sebelum aku foto. Dan aku juga beri tips sih. Jadi dia kayaknya nggak masalah di foto. Foto-fotonya keren nih. Wah, gila, bola ini 20 tahun lalu aku di Perth udah ada, sampai sekarang nggak goyang. Amazing. Dulu aku terkesima banget dengan bola ini. Tips yang berikutnya adalah gunakanlah lensa favorit kalian. Dulu sih aku suka banget ya dengan lensa zoom buat street, tapi karena aku nggak gitu suka dengan kualitasnya dan aku jatuh cinta dengan lensa-lensa fix, jadi sekarang aku suka banget lensa fix. Lensa favoritku itu 35mm f1.4. Sekarang jadi suka lensa ini nih yang 16mm 1.4. Kenapa aku suka lensa fix? Karena kita lebih bisa berkreasi ya. Jadi kita lebih banyak goyang, kita akan mendapatkan lebih banyak angle. Kalau kita lensa zoom tuh, aku biasanya pakai lensa zoom jadi malas goyang. Jadi stay in one spot, cuma zoom in, zoom out, zoom in, zoom out. Jadinya kurang maksimal ya. Sedangkan kita pakai lensa prime, mau nggak mau harus maju mundur, deketin orang, mundur lagi, goyang lah pokoknya. Itu akan mendapatkan angle-angle yang lebih unik lagi. Oke, tips yang berikut guys adalah berceritalah dengan foto-foto kalian. Nah, contohnya nih kayak di belakang saya tuh ada bangunan tua depannya, belakangnya bangunan lama. Kalau aku foto itu, aku pengen bercerita bahwa Perth City ini, Perth itu kota yang perpaduan antara bangunan-bangunan lama dan bangunan baru. Jadi itu ada kontrasnya dan ada cerita di belakangnya. Jadi foto itu akan jadi jauh lebih menarik. Sekarang kita ada di London Court, tapi kita tetap di Perth ya, tapi dalamnya ada tempat namanya London Court. Nah, tempatnya unik banget, mirip dengan tema-tema London gitu. Pasti bagus buat motret-motret. Jadi tips saya yang berikut guys adalah mencari tempat yang unik dong. Jadi bukan hanya bercerita aja, tapi tentunya kita juga secara estetika juga harus bagus. Jadi carilah tempat-tempat unik ya seperti ini ya. Tempatnya unik banget, keren, instagramable, jadi otomatis foto-foto kalian akan jadi lebih bagus. Tips yang terakhir guys, nikmatilah perjalanannya. Kayak kemarin kita pergi mancing tuh, mancing 3 jam dapat 1 kepiting kecil dan akhirnya pun dibuang. Jadi sama seperti fotografi ya, kadang kita udah siapin peralatan, pokoknya bangun pagi banget, akhirnya langitnya gelap atau tiba-tiba hujan, nggak dapat apa-apa, tapi ya kita nikmati aja perjalanannya. Kalau kalian nikmati, pasti kalian yang kalian enjoy itu bukan cuma hanya foto-fotonya, tapi memorinya dan juga perjalanannya tentunya. Sekarang nih, walaupun foto-fotonya nggak bagus, aku benar-benar menikmati street photography ini karena aku jalan-jalan ke tempat-tempat yang dulu pada masa-masa aku SMP, SMA, jalan di sini tiap hari gitu. Waduh, nostalgia banget. Jadi ya, nikmati ya journey-nya. Aduh, capek banget guys. Sudah beberapa jam kita jalan, sampai mamaku tuh kakinya udah lecet, udah harus pakai Handy Plus. Jadi ya, sekian dulu untuk hari ini ya. Semoga street photography tips tadi bermanfaat. Kalau kalian suka video-video seperti ini, jangan lupa subscribe di channel kami dong, agar bisa dapat notifikasi kalau kami mengupload video-video baru lagi. Saya Budi dan ini Ibu Budi. Sampai jumpa di video berikutnya.